Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membagi tentang karomah Kiai Asad Syamsul Arifin dan kisah seorang pria yang ingin menikah. Suatu pagi, seorang pemuda dengan rambut agak panjang tiba-tiba mendekati penulis. Dia memulai percakapan. "Dari mana Anda, Pak?" Saya menjawab singkat, "Dari Situbondo, Pak." "Oh, santri dari Kiai Afifuddin Muhajir ya?" Dia terus bertanya. "Iya Mas, saya murid Kiai Afifuddin Muhajir," jawab saya. "Di wilayah ibu kota, belum lagi dari komunitas PBNU. Nama Kiai Afifuddin bukanlah nama asing. Banyak orang yang menghormatinya, terutama karena ilmunya." Setelah mengenal cukup lama, ia melanjutkan pembicaraan. "Begini Mas, Situbondo bukanlah nama yang asing bagiku. Kenapa? Anda mantan santri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Asem Bagus?" Saya minta konfirmasi. "Tidak Pak, saya belum pernah ke sana dan bahkan belum pernah ke sana," jelasnya. Belakangan saya mengetahui bahwa pria tersebut berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Ketika mendengar Situbondo, saya langsung membayangkan nama Kiai Asad Syamsul Arifin Mas, guru sampean itu. Beliau adalah seseorang yang telah banyak berjasa dalam hidup saya. Jika tanpa dia saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup saya. Jadilah seperti sekarang ini, ujarnya antusias kepada Kiai Asad Syamsul Arifin, mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Bahkan, agak heran, orang yang bukan mantan santri ini bahkan belum pernah ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tapi merasa punya banyak hutang dengan Kiai Asad. Setelah bercerita beberapa saat, saya menyadari bahwa pemuda ini secara ajaib telah menginspirasi pahlawan nasional ini. Intinya, dia sudah cukup lama mengenal Kiai Asad, bahkan sejak dia masih kecil. Namun perkenalan itu sebatas nama dan foto Kiai Asad yang mengenakan sorban putih bergaris biru, seperti yang beredar luas saat ini. Kiai Asad adalah kiai pertama yang ia kenal, dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal ini tentu saja sangat mengesankan bagi pemuda ini. Tidak berhenti di situ, hubungannya dengan Kiai Asad semakin penting ketika dia ingin menikahi seorang gadis. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki sarana keuangan untuk menawarkan mahar yang murah. Sementara itu, waktu akad nikah semakin dekat. Di tengah situasi yang menegangkan ini, sesosok Kiai Asad muncul di benaknya, dan secara spontan di dalam hatinya ia berseru, "Kiai Asad, Anda adalah orang pertama yang saya kagumi, jadi mohon doanya kepada Allah untuk memberi saya uang untuk pernikahan," katanya seolah mengeluarkan ultimatum. Tanpa diduga, keesokan harinya, dia tiba-tiba menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, dan orang itu mentransfer uang kepadanya melalui akun pribadinya. Dia sangat terkejut, bukan hanya karena orang di seberang tidak mengenalnya, tetapi jumlah nominal yang ditawarkan sangat besar. Bahkan sehari sebelum pernikahannya, nomor baru meneleponnya dan nomor baru masuk ke ponselnya untuk memberinya uang. Pada akhirnya, ia merasa tidak mampu, dan karena merasa dikejar, ia mematikan ponselnya hingga akad nikah dilaksanakan. Saya tetap berkeyakinan, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang, dan orang yang wafat dalam menegakkan kebaikan itu tidak meninggal. Mereka hanya pindah tempat, terus hidup dan diberi banyak kenikmatan olehnya. Allah berfirman, "Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki." Quran Surat Ali Imran 03-169. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.